Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra, calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN 2 Karyajaya, Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut. Video ini adalah praktik penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan siswa di sekolah saya. Sebagai informasi, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat 3 tahapan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Selanjutnya, tahap validasi tindakan yang salah dilakukan dengan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga dengan mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Tahap terakhir adalah menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus pertama, Jidnan sering datang terlambat sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Jidnan sini. Yuk. Silahkan duduk Jidnan ya. Jidnan apa kabar? Sehat? Alhamdulillah Pak. Mama, Bapak sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jidnan kalau pakai bahasa Indonesia lancar? Alhamdulillah lancar. Lancar ya. Sekarang Bapak ingin bertanya sambil belajar bahasa Indonesia ya? Iya. Nah, sambil membiasakan belajar berbahasa Indonesia. Jidnan, Bapak dengar nih laporan dari guru piket, dari guru-guru yang lain. Katanya Jidnan sering terlambat ya? Iya Pak. Hah? Iya Pak. Betul. Betul. Menurut ingatan Jidnan, berapa kali Jidnan terlambat? Sudah 5 kali Pak. Sudah 5 kali. Oke. Itu menurut Jidnan kesalahan bukan kalau terlambat itu menurut Jidnan? Iya Pak. Kesalahan. Baik. Berbuat kesalahan itu manusiawi Jidnan ya. Bapak juga sama pernah melakukan kesalahan ya. Semua orang yang namanya manusia ya tempatnya salah, hilaf dan salah. Tapi tentunya kita harus belajar dari kesalahan itu ya. Setuju Jidnan? Setuju Pak. Kita mau memperbaikinya, setuju? Iya Pak. Oke. Nah kita Jidnan sekarang Bapak panggil sekarang itu Bapak ingin ngobrol nih dengan Jidnan untuk mencari solusi ya. Kira-kira Jidnan sepakat kalau kita cari solusi bersama untuk masalah Jidnan? Ya. Setuju ya? Setuju. Baik. Kita cari dulu alasan nih. Kira-kira Jidnan kenapa sering terlambat nih? Karena saya sering begadang sambil main HP, jadi kurang tidur. Sering begadang karena main HP. Jadi kurang tidur ya. Kesepakatan keyakinan kelasnya tahu tidak? Tahu Pak. Sudah disampaikan oleh Bapak? Sudah. Sudah disepakati bersama-sama? Sudah. Nah, keyakinan kelas apa yang menurut Jidnan itu Jidnan langgar? Kalau tidak salah terlambat, yaitu disiplin ya. Di poin disiplin waktu terutama ya. Nah, menurut kamu disiplin itu penting tidak? Penting Pak, karena bisa membuat saya datang ke sekolah tepat waktu dan bisa menghargai waktu. Nah, betul. Menghargai waktu itu penting, disiplin itu penting. Jidnan nanti jadi dokter harus disiplin, kan jadi guru harus disiplin. Jadi presiden? Disiplin. Nah, Jidnan cita-citanya apa? Presiden. Oh hebat ya. Jadi presiden harus disiplin tidak waktunya? Harus ya. Nah, jadi kalau mau jadi presiden ya cita-citanya hebat sekali. Jidnan sudah harus berusaha semaksimal mungkin. Nah, salah satunya belajar disiplin dari sekarang walaupun masih SD ya. Nah, sekarang apa yang dirasakan Jidnan? Iya Pak, saya menyesal sudah sering terlambat. Saya mohon maaf sudah sering terlambat. Ya, itu sikap yang sangat baik ya, yang sudah kamu lakukan dengan cara meminta maaf. Menurut Jidnan nih, apa yang Jidnan lakukan jika terdapat lagi ke sekolah?
supaya tidak terlambat lagi. Bagaimana? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak begadang lagi agar tidak datang terlambat ke sekolah. Baik, Jidan. Ternyata solusinya sudah Jidan temukan sendiri, sadari sendiri, ya hebat. Jidan artinya anak yang hebat, bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Bapak hanya mengarahkan saja ya. Jadi kalau misalnya Jidan supaya tidak terlambat harus tidur tidak terlalu malam ya. Main HP-nya harus dibatasi ya, jangan terlalu malam. Baik, Jidan, terima kasih atas waktunya. Jidan sudah menyadari kesalahan, itu sesuatu yang hebat. Nanti hal itu harus Jidan laksanakan ya. Gitu. Bapak akan kerjasama dengan orang tua. Nanti kalau misalnya Bapak nge-WA atau nelpon ibu atau ayah Jidan, nggak usah khawatir. Bapak tidak akan bagaimana, tapi Bapak hanya akan melaksanakan kerjasama dengan orang tuanya. Jidan ya. Terima kasih Pak. Siap? Siap. Oke, terima kasih. Sip dulu. Hebat, Jidan. Terima kasih ya. Silahkan kembali ke kelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jidan. Terima kasih kepada Pak Hendra yang telah mengajak saya berdiskusi untuk menemukan solusi atas masalah yang saya alami. Saya berjanji untuk melaksanakan dan mentaati keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus kedua, Nurul tidak terima pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya. Ia marah dan tidak bisa menahan emosinya. Nurul, apa kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Orang tua di rumah sehat? Sehat. Keluarga, adik semua sehat? Alhamdulillah semuanya sehat. Alhamdulillah, itu yang paling utama ya. Iya. Nurul, Bapak panggil ke sini. Bapak ingin ngobrol sama Nurul, boleh? Boleh. Oke. Gini Nurul ya, tadi nih Bapak dengar dari ketua kelas dari KM, katanya kamu berantem ya, marahan ya sama Amel. Ya Pak, habis saya kesal. Kesal? Iya. Kenapa kesal? Amel terus-menerus mencontek hasil pekerjaan saya. Bukan hanya PR Pak, tapi tugas saya selalu dicontek. Oh begitu. Ya wajarlah kalau kamu marah, menurut Bapak juga ya. Kalau Bapak ada di posisi kamu juga, mungkin Bapak akan melakukan hal yang sama. Memangnya apa yang kamu lakukan terhadap Amel? Saya marah-marah Pak, dan tanpa sadar saya menggebrak meja. Kamu ngebrak meja? Iya. Oh begitu. Pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya ya? Iya. Apa alasannya? Iyalah, masa saya sudah susah payah yang mengerjakan soal, tapi Amel mencontek, tidak mau berusaha sendiri Pak. Oh, ya wajarlah kalau begitu. Kalau kamu merasa marah karena tidak rela pekerjaanmu dicontek oleh orang lain ya, oleh Amel. Bapak menghargai sikap dan tindakan kamu. Kamu tidak berlakukan berlebihan, kamu tidak sampai memukul, kamu tidak sampai melempar sesuatu kepada Amel. Bapak hargai itu. Tapi menurut Bapak mau bertanya nih ke Nurul. Nurul marah-marah lalu menggebrak meja, itu menurut kamu apakah itu sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Tidak. Tidak. Menurut kamu keyakinan apa yang dilanggar nih? Saling menghormati antar sesama teman. Betul ya, saling menghormati antar sesama teman. Menurut kamu saling menghormati antar teman itu penting tidak? Itu penting banget Pak. Penting banget. Baik, kalau menurut kamu penting, kalau memang itu sesuatu yang penting supaya di kelas kita itu ada kenyamanan ya, ada rasa tentram dengan teman, lebih nyaman, lebih enak kita bergaul, ngobrol, bekerja sama ya. Nah, baik, kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat sedang marah-marah? Saya harus lebih sabar Pak. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Siap, saya bersedia. Alhamdulillah. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini menurut kamu? Saya harus lebih bersabar dan menahan amarah saya. Kalau ada teman yang mencontek saya akan melaporkan kepada guru. Nah, betul ya. Jadi tidak perlu marah-marah, silahkan laporkan saja kepada Bapak. Atau nanti misalnya sedang pelajaran Bu Intan, silahkan laporkan kepada Bu Intan secara langsung. Ya, paham ya? Paham. Tidak akan marah-marah lagi? Tidak akan gebrak meja lagi? Tidak akan. Nanti mejanya rusak. Kalau mejanya rusak, siapa yang rugi? Kalau mejanya rusak, siapa yang rugi? Sekolah juga sih, ya karena udah beli meja gitu. Meja. Nanti kamu nulisnya di mana kalau mejanya rusak?
Tahu. Nah, jadi yang rugi siapa? Aku juga sih. Nah, begitu ya, Nurul juga. Jadi sabar dulu. Marah itu wajar ya, manusiawi. Namanya marah itu ya manusiawi. Bapak juga sama pernah marah ya. Nah, tinggal kita bagaimana memperbaiki kesalahan-kesalahan itu. Nurul ya. Ya. Baik, Nurul, terima kasih atas waktunya. Jangan tegang kalau dipanggil oleh Bapak. Lain Ya. kali ya kita ngobrol saja. Ya. Oke, siap menyelesaikan masalahnya ya. Siap. Oke, sip dulu. Terima kasih. Silahkan kembali ke kelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikola. Saya kelas 6. Saya senang sekali diajak diskusi oleh Pak Hendra untuk dapat mengendalikan diri dari amarah karena perilaku teman. Saya harus belajar bersabar dan menghormati teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian praktek penerapan segitiga restitusi di sekolah saya. Saya ucapkan terima kasih dan salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.